Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang operasi hitung bilangan campuran. Anak-anak ibu pasti sudah mengerti kan tentang hitung campuran? Nah, anak ibu, dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat yang kita akan pelajari, yang pertama adalah pengertian operasi hitung campuran, kemudian yang kedua aturan operasi hitung campuran, dan yang ketiga adalah sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Nah, nanti ada contoh soal yang diberikan dan latihan soal di akhir pelajaran. Baiklah anak-anak ibu, yang pertama kita bahas tentang pengertian operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran itu sendiri adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung yang berbeda. Misalnya 12 ditambah negatif 3 dikali 7. Nah, di sini memuat dua tanda operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Sedangkan yang B itu ada tanda penjumlahan, tanda pembagian, kemudian tanda pengurangan. Berarti dia memuat tiga tanda operasi hitung. Soal yang C itu memuat tiga juga operasi hitung, yaitu ada tanda penjumlahan, ada tanda perkalian, dan ada tanda pengurangan. Nah, dari contoh soal tersebut ada A, B, dan C semuanya sudah memenuhi untuk standar operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, sekarang kita yang kedua, yaitu aturan operasi hitung campuran. Jika dalam soal operasi hitung campuran menggunakan tanda kurung, ada perkalian, ada ataupun pembagian, kemudian ada penjumlahan maupun pengurangan, maka kita harus menggunakan aturan atau urutan pengerjaan. Yang pertama yaitu kerjakan terlebih dahulu operasi hitung di dalam tanda kurung. Yang kedua, setelahnya kita lanjutkan perkalian ataupun soal pembagian. Nah, jika semuanya sudah selesai, baru kita lanjutkan penjumlahan atau pengurangan. Nah, jikalau ada soal yang penjumlahan atau pengurangan bilangan yang berurutan maupun perkalian atau pembagian yang berurutan, maka kita kerjakanlah dari depan. Perhatikan contoh berikut. Negatif 20 ditambah negatif 13 dibagi negatif 3 dikurang 10 dikali negatif 7. Nah, dalam soal ini ada operasi hitung penjumlahan, ada operasi hitung pembagian, ada operasi hitung pengurangan maupun operasi hitung perkalian. Maka langkah yang kita lakukan adalah kita selesaikan dulu di dalam tanda kurung. Negatif 20 ditambah negatif 13, maka hasilnya negatif 33 dibagi dengan negatif 3 dikurang 10. Nah, dalam tanda kurung kita selesaikan dulu 10 dikali negatif 7. Nah, hasil dapat negatif 33 dibagi negatif 3 dikurang negatif 70. Nah, setelah itu kita selesaikan dulu pembagian didahulukan. Didapatlah negatif 33 dibagi 3 dikurang negatif 70. Itu hasilnya 11 dikurang negatif 70. Operasi hitung pengurangan ketemu dengan tanda negatif berubah menjadi tanda penjumlahan. Berarti 11 ditambah 70 sama dengan 81. Dalam operasi hitung campuran ini yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian yang harus didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, urutan langkah berikutnya adalah setiap bilangan bulat dikalikan dengan bilangan yang lain, pasti hasilnya tetap 0. Mau dibagi, mau diperkalian, tetap hasilnya 0, tidak atau tidak didefinisikan. Kemudian yang langkah terakhir adalah setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bersifat tidak tertutup atau nanti hasilnya dalam bentuk pecahan atau tanda koma. Nah, selanjutnya yang ketiga, sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan. Di contoh, A dikali B ditambah C itu sama artinya
bilangan A dikali B ditambah bilangan A dikali C, ataupun sebaliknya A dikali B dikurang C itu sama artinya A dikali bilangan B dikurang bilangan A dikali bilangan C. Contoh, negatif 12 dikali 7 ditambah 15 bisa kita distribusikan menjadi negatif 12 dikali 7 ditambah negatif 12 dikali 15. Nah, atau soal berikutnya 15 dikali negatif 9 dikurang 8 itu sama artinya 15 dikali bilangan negatif 9 dikurang 15 dikali 8. Nah, ini merupakan operasi hitung yang sifatnya berlaku sebagai sifat distributif perkalian. Contoh berikutnya adalah sebuah operasi hitung negatif 20 ditambah 2 dikali negatif 3. Itu yang langkah yang kita kerjakan adalah kita selesaikan dulu perkalian, yaitu 2 dikali negatif 3. Setelahnya itu baru kita lanjut negatif 20 ditambah 2. Nah, negatif 20 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 26. Nah, soal ini kita harus kerjakan dulu perkalian dengan penjumlahan karena tadi tingkatnya yang di awal yaitu selesaikan dulu yang tanda kurung, kemudian selesaikan perkalian atau pembagian, kemudian yang ketiga selesaikanlah penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk contoh soal yang B, 30 dikurang 81 dibagi negatif 3, maka langkahnya kita selesaikan dulu yang perkalian. Setelah hasilnya dapat, maka baru kita selesaikan operasi yang langkah kedua. Angka 30-nya tetap kita tulis hasil dari yang operasi hitung yang pertama, 30 dikurang negatif 27. Maka tanda pengurangan ketemu dengan tanda negatif berubah menjadi operasi hitung penjumlahan. Untuk soal yang ketiga, contoh soal yang ketiga ini negatif 10 dikali 26 dikurang negatif 4. Sama, kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. Didapatlah 26 ditambah dengan 4 menjadi 30. Baru kita selesaikan perkalian dengan negatif 10. Maka hasilnya negatif 300. Nah, udah paham ya anak-anak ibu? Nah, ini ada contoh yang lain. Contoh soal 6 ditambah 17 dikali 3. Maka yang langkah yang awal kita kerjakan adalah tadi selesaikan dulu perkalian baru kita jumlah. Nah, ini ada contoh yang udah ibu garis merah yang berwarna merah. Selesaikan dulu yang perkalian 17 dikali 3. Dapat hasilnya 51 baru kita jumlahkan dengan positif 6. Hasilnya 57. Nah, nomor 2 negatif 25 dikurang 40 dibagi 8 dikali 4. Nah, kita selesaikan dulu tanda pembagian. Kemudian kita lanjut dengan perkalian, baru hasilnya akhirnya baru kita kurang. Yang ketiga adalah 4 dikali tanda kurung 13 dikurang 9 tutup kurung ditambah 8. Nah, apa langkah kita? Kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. 13 dikurang 9 hasilnya 4. Setelah dapat 4, maka kita kalikan dengan angka 4 kembali. Setelah hasil akhirnya baru kita jumlahkan dengan bilangan 8. Ini operasi hitungnya ada tanda kurung, ada perkalian, ada penjumlahan. Maka selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung, kemudian baru perkalian, baru hasil akhirnya adalah dengan penjumlahan. Paham anak-anak ibu? Nah, anak-anak ibu, selanjutnya kita bahas contoh soal dalam bentuk cerita. Contoh, dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan dia memperoleh 9 kali kemenangan, 3 seri dan lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut: tim yang menang memperoleh nilai 3, kalau seri nilainya 1, kalau kalah nilainya dikurangi 2. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba tersebut. Nah, lihat, kita jawab. 17 kali pertandingan, 9 kali menang, 3 kali seri, 5 kalinya kalah. Maka kita urai 9 dikali 3. Kenapa dikali 3? Tadi kalau menang nilainya 3, ditambah 3 dikali 1.
3 kali seri nilainya 1, kemudian dijumlah lagi dengan 5 kali kalah tapi dikali dengan negatif 2 karena dikurang. Maka hasil akhirnya 27 ditambah 3 dikurang 10. 30 dikurang 10 sama dengan 20. Nah, hasil akhirnya tim Sambanya menjadi nilainya 20. Skor yang diperoleh tim Samba itu adalah 20. 17 pertandingan, 9 kalinya menang, 3 kalinya seri, dan 5 kalinya kalah, mendapatkan hasilnya 20. Nah, sampai sini anak-anak ibu paham ya? Nah, demikianlah belajar kita hari ini. Semoga anak-anak ibu paham tentang operasi hitung campuran ini. Ibu hanya mengingatkan di dalam operasi hitung campuran ada operasi hitung yang berbeda. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, kemudian ada pengurangan maupun ada operasi yang di dalam tanda kurung. Perlu diingat bahwa yang diselesaikan itu adalah selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung. Jika selesai, selesaikanlah perkalian ataupun lanjut pembagian, kemudian baru kita selesaikan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.